Perkenalkan, nama saya Aurita Saifwirgi Bestiana. Di sini akan menjelaskan tentang bab 2, etika tanggung jawab hukum dan penerimaan klien. Prinsip dasar etika profesi. Kode etik untuk akuntan profesional yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi adalah tanggung jawab setiap anggota profesi akuntansi untuk bertindak kepentingan umum. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika fundamental ini wajib bagi semua anggota profesi akuntansi. Yang pertama ada integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional harus berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, pengembalian, komunikasi, atau informasi lain di mana anggota percaya bahwa informasi tersebut berisi pernyataan material yang salah, berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan, atau menghilangkan atau mengaburkan informasi yang perlu disertakan jika terjadi kelalaian atau ketidakjelasan. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh mengganggu proses keputusan mereka. Kompetensi profesional atau kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian mengacu pada kewajiban yang dipertahankan oleh semua anggota. Pengetahuan dan keterampilan mereka dibutuhkan oleh badan-badan profesional. Pengembangan profesional berkembang dan mempertahankan kemampuan untuk bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang luar atau orang di luar tempat kerja mereka mempelajari hasil dari pekerjaan mereka. Yang terakhir, perilaku profesional. Perilaku profesional mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi mereka. Anggota harus berkonsultasi dengan staf senior di organisasinya ketika menghadapi masalah yang mengancam mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar kebebasan. Kebebasan di sini menjelaskan dan menilai tentang etika auditor. Independensi sendiri merupakan etika setiap audit dan harus ditaati oleh setiap auditor perusahaan yang sedang terdaftar. Pada bagian 290 independensi perikatan jaminan yang berkaitan dengan independensi auditor, di sini auditor eksternal disebut sebagai auditor independen karena menekankan pentingnya independensi dalam setiap perikatan audit.
sehingga laporan keuangan harus relevan, andal, sebanding, dapat dimengerti, serta benar dan adil. Ancaman terhadap kebebasan di sini ada 5. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Misalnya, anggota tim asuransi yang memiliki hubungan bisnis yang dekat dan signifikan dengan klien asuransi tersebut. Yang kedua, ulasan diri. KAP yang telah menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang menjadi subjek perikatan asuransi. Ancaman advokasi. Anggota yang bertindak sebagai advokat atas nama klien audit dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Ancaman keakraban seperti anggota tim perikatan yang memiliki anggota keluarga dekat yang merupakan direktur atau pejabat klien. Ancaman intimidasi. Contohnya, perusahaan diancam dengan litigasi atau gugatan oleh klien mereka. Pengamanan kebebasan merupakan mekanisme yang telah dikembangkan oleh profesi akuntansi, legislator, regulator, klien, dan kantor akuntan, di mana mereka digunakan untuk meminimalkan resiko munculnya ancaman, serta untuk menangani ancaman tersebut jika ancaman menjadi nyata. Perlindungan atau pengamanannya ada 3. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh undang-undang merupakan perlindungan terhadap independensi yang mencakup pembentukan kode etik. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Di sini, klien dapat menerapkan mekanisme yang sesuai guna mengurangi ancaman terhadap kebebasan tersebut. Di sini, klien harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Yang ketiga, pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai pengamanan untuk memastikan independensi. Hubungan auditor dengan orang lain. Di dalam melaksanakan proses audit, auditor diharuskan saling berhubungan dengan staf dan manajemen klien secara teratur, di mana kelompok audit eksternal mencakup 1. Auditor dan pemegang saham. Pemegang saham merupakan seseorang yang cukup penting dalam menentukan kinerja perusahaan, dan pemegang saham pun merupakan penerima utama dari laporan keuangan dan laporan audit yang terlampir. Jika di dalam perusahaan mengalami kegagalan, maka akan berdampak pada pemegang saham yang akan kehilangan sebagian besar investasinya. Yang kedua, auditor dan dewan direksi. Dewan direksi merupakan perwakilan dari pemegang saham dalam mengawasi aktivitas dari perusahaan dan manajemennya. Dewan direksi memiliki tugas memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan baik dan memberi keuntungan bagi pemegang saham dan kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, auditor dan komite audit. Dalam pelaksanaannya, komite audit bertindak atas nama seluruh dewan direksi dalam memastikan laporan keuangan apakah sudah benar dan adil. Lalu, komite audit harus meyakinkan jika auditor eksternal memiliki akses
ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk sebuah opini mereka. Dan terakhir, auditor dan audit eksternal. Fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun, jika perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan, memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka, dan mengurangi luas pengujian audit mereka. Kewajiban hukum. Auditor eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Mereka harus menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahap dalam proses audit mereka. Tanggung jawab hukum kepada klien. Pertama, klien harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban kepada mereka. Seorang klien dapat menetapkan bahwa auditornya berhutang, baik menggunakan kesalahan atau kelalaiannya ataupun hukum kontrak. Untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, penggugat, baik klien atau pihak ketiga, harus menetapkan bahwa auditor tidak mematuhi standar auditing, pernyataan etis, atau mengikuti hukum yang berlaku pada saat melakukan audit mereka. Kelalaian kontributif. Di sini, auditor tidak menemukan kelemahan dalam pengendalian internal dan melaporkan kelemahan tersebut kepada manajemen, tetapi mereka gagal melaporkan kepada dewan direksi ketika manajemen tidak memperbaiki pengendalian yang kurang. Akibatnya, manajemen serta auditor ditemukan adanya kelalaian dan berkontribusi pada kerugian. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pihak ketiga termasuk siapapun selain klien dan pemegang saham yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan mereka. Karena pihak ketiga tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor, maka mereka harus bergantung pada undang-undang jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka memiliki asosiasi. Sementara pihak ketiga harus membuktikan kelalaian auditor bahwa mereka menderita kerugian akibat dari kelalaian tersebut. Tantangan utama bagi pihak ketiga adalah menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban untuk menjaga mereka. Penghindaran litigasi atau gugatan. Ada beberapa cara agar auditor dapat menghindari gugatan tersebut, yaitu memperkerjakan staf yang kompeten, melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur, memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan etika, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit, kemudian menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien dalam audit tahun sebelumnya. Keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Meskipun keputusan untuk menerima klien baru lebih rinci daripada keputusan untuk melanjutkan dengan klien yang sudah ada, namun mereka memiliki banyak kesamaan. Prosedur yang harus diikuti saat membuat keputusan penerimaan atau kelanjutan klien, yaitu pertama, reputasi klien. Alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit.
atau keputusan penerimaan klien. Sikap klien terhadap exposure dan manajemen risiko. Sikap klien terhadap penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan risiko yang teridentifikasi. Kesesuaian interpretasi klien tentang aturan akuntansi. Kesediaan klien untuk memberi auditor akses penuh informasi yang diperlukan untuk membentuk opini. Sikap klien terhadap biaya audit dan kesediaannya untuk membayar jumlah yang wajar untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Informasi yang relevan dengan penerimaan klien atau keputusan lanjutan dapat ditemukan melalui komunikasi dengan auditor. Keputusan penerimaan klien jika ditolak, auditor harus menolak dengan menunjukkan komunikasi dengan personal klien, komunikasi dengan pihak ketiga sebagai bankir atau pengacara, komunikasi dengan pesaing utama klien, serta review artikel tentang klien. Tahap terakhir dalam proses penerimaan dan keputusan keberlanjutan klien melibatkan persiapan surat perjanjian atau perikatan menurut standar akuntansi. Surat perjanjian tersebut disiapkan oleh auditor dan diakui oleh klien sebelum proses audit dimulai. Tujuan surat perikatan adalah untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan perikatan dalam proses audit, untuk menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien. Surat tersebut akan mengonfirmasi kewajiban klien dan auditor sesuai dengan ketentuan badan hukum. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.